Oke, kita lanjutkan ya. Jadi misalnya kalau negara menerapkan sistem anarki, ya, ini sistem yang sangat kuno ya. Sebelum ada sistem pemerintahan, negara-negara itu ya menganut sistem anarki. Sistem anarki itu biasanya ya hanya kan tadi Pak Deddy bilang ya, tidak bisa orang itu tidak berada di bawah sebuah kepemimpinan ya, pasti saja ada. Nah, anarki ini biasanya di dalam sistem kepemimpinannya itu hanya dipimpin oleh satu kepala suku. Jadi negara-negara itu, satu negara misalnya di Somalia ini yang terjadi adalah masing-masing daerah ya, masing-masing suku di situ ada pemimpinnya. Jadi mereka perang antar sesama suku itu sangat ini ya, sangat sering terjadi karena tidak adanya pemerintahan pusat dan mereka terjadi yang di situ sistem anarki atau anarkisme ini ya. Jadi dalam pemikirannya bagus ya memberikan kebebasan tetap kepada manusia, tetapi ingat yang Pak Deddy bilang bahwa kebebasan itu tidak ada yang sebebas-bebasnya. Kebebasan itu terbatas. Apalagi dengan natur manusia yang sudah berdosa ya, atau sifat manusia yang sudah berdosa. Itu mereka tidak mungkin mengasihi manusia lain dengan baik ya. Kadang ada yang menggunakan kekuatan yang dia miliki untuk memanfaatkan manusia lain. Nah, ini dari sistem anarki. Selanjutnya, dari yang anarki, apakah kalian ada pertanyaan? Sistem anarki. Nah, nanti kalau kalian mendengar tentang anarki, ya, kata anarki, berarti itu identik dengan orang yang tidak mau ada aturan, atau orang yang biasanya kalau di berita-berita muncul kata anarki, ada tindakan anarki. Nah, itu tindakan yang melanggar aturan atau melanggar pemerintahan. Nah, biasa disebut anarki, ya. Tapi pada dasarnya pengertian anarki yang diambil dari sistem ya, sistem anarki, sistem pemerintahan anarki seperti itu. Nah, kalau kalian tidak punya pertanyaan tentang anarki, kita lanjut ke tribalisme. Nah, tribalisme ini diambil dari bahasa Inggris ya, tribal. Tribal itu adalah suku, ya. Tribe, bahasa Inggrisnya tribe, suku. Tribalisme adalah suatu bentuk pemerintahan di mana tidak ada otoritas pusat dan di mana sebaliknya suku daerah mengajukan klaim atas wilayah, sumber daya, atau domain yang berbeda. Nah, ini juga dipraktikkan pada awal peradaban dunia. Bentuk tribalisme masih dipraktikkan di daerah yang primitif. Nah, kalau dilihat dari peta ini adalah peta Afghanistan ya. Kalian mungkin kemarin-kemarin mendengarkan berita tentang Afghanistan yang mereka itu sekarang negaranya dikuasai oleh Taliban ya. Nah, Taliban itu adalah sekelompok orang ya, kelompok orang yang memiliki paham untuk mendirikan sebuah negara dengan
peraturan yang harus disesuaikan dengan hukum Islam, ya. Nah, di situ mereka di Afghanistan ini mereka banyak sekali suku dan sering sekali terjadi perang suku, ya. Perang suku itu terjadi di mana-mana di Afghanistan itu, ya, karena itu mereka itu lebih menganut tribalisme, ya. Jadi setiap ini suku mereka mengklaim wilayah mereka. Mereka mengklaim wilayah yang mereka kuasai dengan cara apa? Dengan cara kekerasan seperti ini, ya. Dengan cara fisik, ya, menggunakan senjata, berperang, ya, atau menginvasi atau menyerang daerah lawan mereka. Nah, mereka juga biasanya tidak terpengaruh dengan pemerintah pusat. Ya, pada saat itu memang mereka ada pemerintahan pusatnya, tapi mereka tidak mempedulikan begitu. Ya, nah ini sangat bahaya karena sebuah negara tidak bisa diatur. Dan biasanya kalau sebuah negara, kalau seseorang ada di dalam kekuasaan sebuah suku, ya, maka kepala sukunya akan menjadi orang yang paling penting di situ dan peraturannya akan dibuat oleh kepala suku. Semua harus ikut dengan kepala suku. Oke, jadi menurut kalian bagaimana ini? Menurut Minto, coba. Menurutmu tribalisme ini gimana, Minto? Masih mau tanya, Pak. Kenapa? Mau tanya, Pak. Oke, mau tanya, boleh. Pak, perbedaan ini tribalisme dengan anarki apa, Pak? Oke, nah kalau perbedaan tribalisme sama anarki, ya, tribalisme ini masih agak lebih ini, ya, lebih ada kesatuannya dibandingkan dengan anarki, ya. Anarki itu lebih terpencar-pencar. Kalau tribalisme itu, yaitu tadi bisa disebabkan oleh kesatuan suku begitu. Tetapi kalau anarki ini, ya, anarki ini bisa saja hanya pribadi-pribadi, ya. Bisa saja sistem ini dijalankan oleh pribadi-pribadi, ya. Kalau tribalisme ini semua bersifat kesukuan. Jadi ini masih terjadi contohnya di Papua, ya. Kalau di Indonesia itu sering sekali terjadi perang suku. Nah, di sana itu ada suku Dani, ada suku Lani, ada banyak sekali suku-suku dan itu seringkali perang. Nah, biasa penyebab perangnya karena harta, kalau tidak karena wanita atau karena tanah, ya. Nah, biasanya seperti itu. Tetapi untuk perbedaannya, kalau anarki ini kelompoknya lebih kecil daripada suku-suku ini. Oke. Terima kasih, Pak. Ya. Nah, gimana kalau menurut kalian tribalisme ini bagus atau tidak? Jadi misalnya kayak di Indonesia ini, ya udahlah, ya, nggak usah perlu ada pemerintah pusat. Setiap suku bisa memerintahkan wilayahnya sendiri, ya. Misalnya suku Manggarai, ya sudah, ya, dia memerintahkan wilayah di Manggarai dan ini mengusahakan wilayah di Manggarai sendiri, atau wilayah mana lagi, suku mana lagi, misalnya suku Batak atau suku Jawa, suku Sunda, mereka
sendiri-sendiri seperti itu. Kira-kira bisa tidak? Atau apa nanti dampak negatifnya? Coba ada yang bisa kasih pendapat. Kira-kira kalau tribalisme ini terjadi di Indonesia, apa dampak negatifnya? Tinggi. Positifnya tetap punya peraturan, ya. Negatifnya kepala suku bisa semena-mena dalam membuat aturan. Betul sekali, Singgi. Akan ada perundangan dan demo antar suku, tidak ada kasih dan perdamaian. Ya, bisa saja terjadi ya seperti itu. Jadi seperti kalian kalau nonton film Naruto, ya nonton Naruto itu kan pemerintah antar suku-suku ya, antar desa, desa Konoha, desa apa, desa yang pengendali tanah, ya, pengendali air. Nah, itu ada seperti itu. Tapi di desa Konoha ini dia berusaha menyatukan suku-suku itu ya, dan berusaha mengadakan kedamaian. Mereka ingin manusia hidup damai dengan sudah tidak usah memperhatikan suku-suku, tetapi sama-sama membangun kehidupan. Nah, itu kita bisa jadikan contoh ya. Misalnya kalau Indonesia ini menerapkan tribalisme, maka itu tidak dapat dihindarkan ya dari suku-suku yang lemah bisa saja menyerang suku-suku yang lebih kuat, atau suku-suku yang lebih kuat bisa saja menyerang suku-suku yang lemah. Atas alasan apa? Atas alasan ingin merebut sumber daya atau ingin merebut kekayaan dari suku yang lain ya. Jadi perang itu bisa terjadi di mana-mana. Nah, tribalisme ini tidak stabil ya kalau menurut Pak Deddy. Tidak stabil karena apa? Karena itu tadi ya, setiap orang tuh memiliki keegoisan di dalam memimpin. Apalagi ini setiap kepala suku dikasih kebebasan untuk memimpin, maka dia akan semena-mena untuk menggunakan kekuasaannya. Ada yang baik ya, ada yang baik, tapi lebih cenderung banyak yang salah menggunakannya. Ya, ini untuk tribalisme. Kemudian feodalisme. Nah, feodalisme ini dulu terjadi di Eropa ya, Eropa pada zaman dahulu, dan ini juga masih kalau di daerah-daerah tertentu mungkin ini masih terjadi ya. Jadi anak-anak meskipun kita di Indonesia sistem pemerintahannya demokratis, tetapi di dalam prakteknya banyak daerah-daerah yang masih saja terlibat di dalam paham-paham ini ya, masuk di dalam paham-paham atau sistem ini. Secara
mungkin mereka belum mengerti atau mungkin mereka masih kurang kemajuan. Nah, feodalisme itu adalah struktur sosial yang berputar di seputar kepemilikan tanah, kemuliaan, dan kewajiban militer. Ini pada awal kehidupan ya biasanya juga terjadi seperti ini ya. Jadi penguasa di sistem feodal ini ya, dulunya adalah pemilik tanah. Ya. Feodalisme ini terkenal dengan orang yang pemilik tanah. Ya. Orang yang memiliki tanah dia akan berkuasa. Karena apa? Karena dia punya sumber daya ya, dia punya tanah yang bisa menghasilkan banyak makanan. Pada waktu itu kan belum maju, jadi dia punya tanah. Dan orang-orang yang tidak punya tanah akan bekerja di bawah perintahnya dia, ya, di bawah perintahnya dia. Dan biasanya, ya, sistem feodalisme ini membawa keuntungan yang sangat besar kepada pemilik tanah. Orang pekerja-pekerja itu tidak dimuliakan, ya, tidak dimuliakan di sana, ya. Nah, yang pemilik tanah juga ini dia berhak melindungi hartanya dengan menggunakan karyawan yang dia punya, ya. Dia bisa jadikan karyawannya itu, dia bisa menjadikan karyawannya menjadi tentara dan akhirnya dia bisa punya pasukan untuk mempertahankan tanah yang dia punya. Nah, ini adalah sistem awal sekali, ya, sistem awal sekali yang terbentuk dan akhirnya nanti bisa menjadi sistem monarki atau sebuah sistem yang dipimpin oleh raja. Kalian lihat di segitiga ini ya. Di sini ada 4 kelas sosial ya yang terjadi di sistem monarki ya. Monarki ini yang berkembang dari feodalisme ya. Nah, ada kelas yang pertama, ini kelas yang terbawah ini sistemnya ini disinilah jumlah yang paling banyak ya, semakin ke atas kan jumlahnya semakin sedikit nih. Nah, yang sistem yang paling banyak di bawah ini adalah kelas pekerja ya. Kelas pekerja yang dimana orang-orang itu sebagai petani, biasanya ya petani sewaan, orang yang bekerja untuk orang-orang pemilik tanah itu ya. Nah, di kelas kedua, kelas yang ini jumlahnya sudah menurun. Di situ ini biasanya dihuni oleh para kesatria atau para tentara ya. Di sini mereka naik jabatan ya karena mungkin mereka punya kekuatan fisik, mereka naik jabatan dari orang biasa dijadikan tentara. Ya, dijadikan tentara sehingga mereka menjadi naik kelas, status sosialnya naik. Jadi mereka berperang untuk mempertahankan pemilik ini, tanah yang dimiliki oleh pemilik tanah itu. Ya. Kemudian di segitiga yang kedua dari atas ini adalah itu si orang-orang yang pemilik tanah itu atau orang-orang yang terhormat ya. Orang-orang yang dimuliakan ya karena kekayaan mereka biasanya ya, ataupun karena pencapaian perang mereka ya, mereka bisa ada di sini
ya, ataupun karena agama, ya, misalnya dia sudah lama sekali di dalam keagamaan itu dan menjadi pendeta senior atau pastor senior atau paus, ya, di sini, ya. Nah, yang paling atas adalah raja. Ya, raja ini memiliki kekuasaan tertinggi dan dia yang punya seluruh tanah, ya, seluruh tanah di negara itu, dan dia bagikan biasanya dia bagikan ke pemilik-pemilik ini tanah ini, ya. Mereka diwakili, biasanya termasuk di dalam keluarga raja si pemilik-pemilik tanah ini, ya. Itu bisa dikasih sebagai hadiah atau bisa dikasih sebagai upah karena dia sudah setia kepada raja dan lain-lain. Nah, di dalam sistem ini bisa saja kalian itu naik status, ya. Naik status bisa dari orang biasa ini bisa menjadi raja karena banyak hal, ya. Bisa karena kalian punya kekuatan fisik, bisa karena kalian punya kekuatan pengetahuan atau intelektual. Nah, bisa juga, tapi ini sangat sulit di dalam untuk naik ke atasnya. Kebanyakan kalau sudah jadi raja, dia akan menguasai seluruh ini. Dia akan menjadikan keluarganya sebagai yang utama, misalnya. Nah, ini sistem feodal. Gimana? Ya. Apakah kalian suka dengan sistem feodal? Kalau yang tidak suka bisa kasih reaction broken heart. Misalnya reaction broken heart, kalian tahu? Nih. Ya, betul. Kalau yang suka bisa kasih love. Ya suka, ya, kalau kita kalau suka berarti dia pengen jadi yang pemilik ini, ya. Pemilik tanah atau raja, ya. Pasti enak sekali punya bawahan banyak. Vigo tidak suka juga, ya. Oke. Ini tentang feodal. Nah, selanjutnya atau ada pertanyaan dulu tentang sistem feodal dan sedikit tentang monarki. Tidak, Pak. Ada pertanyaan? Tidak. Oke, tidak. Oh, ini sudah, apakah waktunya sudah habis? Sudah, Pak. Oke, waktunya sudah habis, ya. Nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya.